Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Teacher Corner. Baik teman-teman, di hadapan saya sudah ada narasumber yang bersama kita kali ini untuk berdiskusi tentang metodologi penelitian. Selamat datang Pak Indra Saputra, SPD MPD ya. Terima kasih sudah hadir bersama kami dan harapannya nanti bisa memberikan pencerahan ke teman-teman semuanya. Terima kasih juga sudah memberikan kesempatan untuk gabung di podcast ini ya. Gimana kabarnya Pak Indra? Baik ya. Kali ini kita akan berdiskusi dengan teman-teman kita terkait dengan materi metodologi penelitian. Oh, ini enaknya saya panggil apa ya nih? Atau saya panggil Prof aja ya supaya ini ya menarik gitu ya. It's okay, silakan. Sebenarnya ini terlalu berat untuk saya, tapi itu mungkin akan menjadi cita-cita tuh bagi saya tuh. Jadi saya semakin semangat untuk mengejar sampai tingkatan Prof tadi. Oh, boleh, baik, baik. Jadi untuk motivasi ini ya, supaya kita bisa segera menuju ke sana. Oke, seperti itu. Baik, mungkin kita kali ini akan berdiskusi ini tentang ini, Prof. Metodologi penelitian nih, Prof. Ini tentunya menarik untuk mahasiswa ya, karena itu bisa menjadi bekal mahasiswa untuk menghadapi skripsi nanti. Setuju, setuju. Baik, Prof. Pertanyaan yang paling penting dan paling mendasar nih, Prof, yang harus kita diskusikan dulu nih, Prof. Jadi terkadang mahasiswa itu mungkin memiliki persepsi berbeda tuh, Prof ya. Jadi kalau menurut Profesor sendiri itu apa sih pentingnya metodologi penelitian bagi mahasiswa itu, Prof? Jadi kenapa sih mahasiswa harus apa namanya menguasai dengan baik metodologi penelitian itu, Prof? Ini mungkin pertanyaan yang sedikit lucu bagi para dosen, akan tetapi ini menjadi biasa bagi mahasiswa. Dosen mungkin sangat ingin menekankan, memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait dengan metodologi penelitian. Akan tetapi di sisi lain realitanya mungkin mahasiswa tidak begitu menganggap penting tentang metodologi penelitian. Nah, kalau kita berbicara tentang penting dan tidak penting metodologi penelitian, maka kita perlu ulas itu kira-kira mahasiswa itu target akhirnya apa sih. Nah, ketika kita bicara tentang goal akhir mahasiswa, maka kita berbicara tentang kewajibannya untuk menyusun skripsi. Nah, mahasiswa tentu saja bisa menyusun skripsi dengan baik ketika mereka memahami metodologi penelitian dengan baik. Nah, yang kedua, di beberapa kampus itu dipersyaratkan bagi mahasiswa ketika mereka akan lulus wajib mempublish satu artikel jurnal. Nah, untuk bisa menyusun artikel jurnal ini, maka penting juga bagi mahasiswa untuk menguasai tahapan-tahapan penelitian yang baik dan benar, dan tentunya semua keilmuan itu, basic itu hanya bisa didapatkan dari mata kuliah metodologi penelitian. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang penting dan tidak penting, maka bisa dikatakan sangat-sangat penting metodologi penelitian bagi mahasiswa. Mungkin seperti itu. Baik, menarik sekali ya, Prof. Jadi tentunya sangat penting sekali ya, Prof. Jadi mahasiswa sudah seharusnya mempunyai perhatian khusus untuk bisa mendalami metodologi penelitian. Nah, ketika sudah menjadi sebuah kepentingan bagi mahasiswa, nah kita mungkin berawal dari yang paling basic dulu nih, Prof ya. Eh, apa sih penelitian itu, Prof? Kalau menurut Profesor sendiri itu? Baik, ini pertanyaan yang memang harus kita sepakati dari awal terkait dengan definisi penelitian. Nah, di beberapa ahli itu sudah banyak yang mengemukakan seperti Prof. Sugiono, Creswell, dan ataupun penulis buku metodologi penelitian. Akan tetapi yang mungkin perlu kita sampaikan ke mahasiswa kita itu adalah sesuatu yang simpel. Nah, penelitian itu apa sih? Kita proses untuk menjawab sebuah permasalahan, akan tetapi pendekatannya yang kita gunakan adalah pendekatan yang ilmiah. Ya. Jadi bisa itu melalui proses pengambilan data, kemudian data itu kita olah, kemudian hasil olahan data tersebut kita interpretasikan, kemudian kita gunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Nah, mungkin yang simple bagi mahasiswa seperti itu. Jadi cara ilmiah yang kita gunakan untuk menjawab suatu permasalahan yang kita hadapi tentunya seperti itu. Baik, tadi ada satu titik tekan atau titik poin ya, itu adalah dengan cara yang ilmiah ya, Prof ya. Nah,
seandainya gini Prof, supaya memudahkan para mahasiswa kita yang mungkin menonton podcast kita kali ini Prof ya, eh, kira-kira karakteristik apa saja sih Prof yang harus dipenuhi ketika mahasiswa ingin melakukan penelitian sehingga penelitian mereka itu dianggap sebagai penelitian atau pendekatan yang ilmiah tuh Prof. Nah, kira-kira apa saja tuh Prof? Nah, ini mungkin pertanyaan lanjutan tadi ya, akan tetapi ini sangat berkaitan dan juga mendukung penjelasan yang awal tadi. Ketika berbicara ilmiah, maka kita harus memenuhi itu beberapa kategori ilmiah ya. Yang pertama, proses penyusunannya harus kita lakukan dengan sistematis tentunya ya. Sistematis itu ada tahapan-tahapan urutan yang jelas dalam proses penelitian itu. Yang kedua juga harus memenuhi karakteristik logis dan rasional. Jadi tidak bertentangan dengan akal kita, tidak bertentangan dengan kebenaran-kebenaran umum. Maka perlu dipertimbangkan hal-hal tersebut. Yang ketiga, kita perlu juga memastikan bahwasanya penelitian kita itu empiris. Sebuah penelitian empiris itu bisa dikatakan empiris jika data-datanya, hasil akhirnya itu bisa dibuktikan secara empiris atau dengan bukti nyata yang bisa diuji ya. Sehingga di situ ada proses kebenaran, mewujudkan kebenaran yang hakiki tentunya. Jadi bisa diuji kata kuncinya dari empiris itu tadi ya. Terus yang selanjutnya ada juga yang menyampaikan dalam bukunya bahwasanya sebuah penelitian yang baik atau yang ilmiah itu harus replicable atau bisa diteliti ulang. Jadi kita sudah membuat satu penelitian ya, kemudian orang lain mau meneliti lagi dengan topik yang sama, akan tapi mungkin responden yang digunakan berbeda, maka itu bisa dilakukan seperti itu. Kemudian ada juga transmittable. Transmittable itu eh, hasil penelitian yang kita hasilkan ya, atau kesimpulan ataupun poin akhir yang kita hasilkan dalam sebuah penelitian itu bisa diterapkan ya. Sebagai contoh, ketika kita meneliti tentang model pembelajaran yang paling efektif dalam sebuah proses pembelajaran, kemudian itu sudah kita buktikan ternyata efektif dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa, maka hal ini bisa kita terapkan. Para pendidik atau dosen itu bisa menerapkan model pembelajaran yang sudah dikembangkan ini tadi dalam proses pembelajaran mereka. Jadi itu yang dimaksud transmittable dan bisa diterapkan. Dan yang selanjutnya kita juga harus bisa memenuhi unsur redukatif. Redukatif itu kita bisa memberikan sebuah kejelasan dari permasalahan yang sebelumnya mungkin belum jelas atau mungkin titik permasalahannya di mana atau mungkin ini kondisinya bagaimana itu belum jelas. Kemudian melalui penelitian kita bisa menjelaskan atau memberikan deskripsi yang jelas dalam suatu objek. Nah, jadi bukan sebaliknya ya, justru terkadang penelitian itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, oh kok ini semakin tidak jelas ini yang dimaksud apa dan sebagainya. Justru harus sebaliknya, kita bisa menjelaskan tentang suatu objek melalui sebuah penelitian itu tadi. Nah, mungkin itu beberapa hal yang harus diperhatikan mahasiswa atau ketika mungkin dari awal proses memilih permasalahan, kemudian mengidentifikasi, terus membatasi sampai merumuskan masalah, mereka harus mempertimbangkan hal-hal itu tadi tentunya. Baik, menarik sekali ya. Tadi ada beberapa poin ya berarti ya Prof ya untuk bisa dipenuhi sehingga penelitian mahasiswa bisa dikatakan ilmiah seperti ini. Nah, untuk yang paling umum nih Prof, kira-kira jenis penelitian itu apa saja sih Prof yang perlu kita pahami atau kita ketahui atau perlu dipahami oleh mahasiswa Prof? Yang paling umum ada berapa sih jenis penelitian itu? Baik, jika kita diskusi nih ya tentang penelitian yang paling umum yang mungkin paling sering digunakan ya, meskipun mungkin ada beberapa peneliti yang ada mungkin perkembangan atau mungkin jenis-jenis yang terbaru, tapi setidaknya yang paling umum wajib diketahui mahasiswa itu minimal ada 3 ya. Yang pertama penelitian kuantitatif, kemudian kualitatif ya. Terus yang selanjutnya adalah penelitian mixed method atau penelitian campuran. Nah, tentunya tiap-tiap penelitian ini ada spesifikasi atau mungkin kegunaan yang mengharuskan kita
menggunakan jenis-jenis penelitian tertentu. Ada syaratnya, ada kondisinya seperti itu. Oke, berarti sebenarnya tidak perlu sulit bagi mahasiswanya karena ada 3 jenis penelitian ya, Prof ya. Ada kuantitatif, kualitatif, dan juga satu lagi tadi apa ya, Prof? Mixed method. Oke. Eh, Mungkin ini Prof, pertanyaan simpel dari mahasiswa yang mungkin perlu kita jawab nih Prof ya. Jadi kira-kira kapan sih waktu yang tepat atau kondisi yang tepat nih Prof kita harus menggunakan penelitian kuantitatif? Nah ini menarik sekali nih. Tadi ketika berbicara tentang kondisi atau kapan kita harus menggunakan penelitian kuantitatif atau kualitatif atau mungkin mixed method. Nah terkadang ada stigma yang sebenarnya tidak pas ketika kita lihat di kalangan umum. Mereka ada yang mungkin yang menilai penelitian kuantitatif lebih baik daripada kualitatif atau mungkin sebaliknya, kan tapi konsepnya tidak seperti itu. Jadi eh, penelitian kuantitatif memiliki tujuannya tersendiri, kualitatif juga ada tujuannya sendiri. Nah, kita harus mempertimbangkan kondisi-kondisi kapan sih kita harus menggunakan penelitian kuantitatif dan sebagainya. Oke, untuk penelitian kuantitatif itu ketika kita sebagai peneliti atau mungkin mahasiswa ya, itu ketika ingin mendapatkan data yang sifatnya luas akan tetapi tidak sampai mendalam ya informasinya itu tadi, maka kita bisa menggunakan penelitian kuantitatif dengan responden yang banyak. Kemudian eh, penelitian ini juga tepat digunakan ketika permasalahannya sudah jelas apa yang mau kita selesaikan, apa yang mau kita jawab melalui data-data yang kita kumpulkan itu sudah jelas ya. Jadi kondisinya seperti itu. Terus kemudian ada suatu kondisi seperti ketika kita akan menguji perlakuan ya, kita mengadakan eksperimen, kita memberikan perlakuan terhadap objek penelitian, kemudian kita lihat reaksinya seperti apa, itu bisa juga menggunakan kuantitatif. Atau kita ingin menguji pengaruh antar variabel, pengaruh variabel A terhadap variabel B, terhadap variabel C dan sebagainya. Nah, maka kondisi-kondisi inilah yang mengharuskan kita memilih penelitian kuantitatif. Seperti itu. Baik, baik, baik. Ini penjelasan yang cukup keren ya. Ini apa memberikan pencerahan bagi mahasiswa tentunya ya. Jadi mereka setidaknya tahu tuh kapan kondisi-kondisi yang tepat yang harus dipenuhi sebagai prasyarat ketika kita harus menggunakan penelitian kuantitatif ya Prof ya. Nah, selanjutnya Prof, untuk yang jenis penelitian yang kedua nih, yang kualitatif, apakah kira-kira kapan kita harus menggunakan atau kondisinya bagaimana? Itu apakah kira-kira sama Prof dengan yang kuantitatif itu tadi? Nah, selanjutnya untuk penelitian kualitatif nih ya, ketika tadi sudah tentunya beda ya kondisi-kondisinya yang harus kapan kita harus menggunakan penelitian kuantitatif, tentunya berbeda kapan kita harus menggunakan penelitian kualitatif. Nah, kalau penelitian kualitatif itu tadi sebaliknya ya, ketika di kuantitatif permasalahannya harus sudah jelas dulu. Akan tetapi di penelitian kualitatif, maka ini sebaliknya. Jadi permasalahannya itu belum jelas apa yang akan kita selesaikan. Nah, kondisi kedua, kita harus menggunakan penelitian kualitatif ya. Jika kita ingin menganalisis atau mengidentifikasi keunikan dari suatu objek tuh. Nah, jadi contoh ya, kita akan mengidentifikasi atau kita mungkin studi kasus atau best practice ya, sosok kepemimpinan yang efektif untuk memajukan sebuah SMK seandainya. Maka kita akan meneliti itu ya, bagaimana profil kepemimpinannya, terus kebiasaannya seperti apa, tipe kepemimpinannya seperti apa. Nah, itu kita ulas tuh secara lengkap ya, secara lengkap menyeluruh dari berbagai sisi dari responden yang kita teliti. Nah, jadi penelitian kualitatif ini juga sifatnya dia skop respondennya sempit, akan tetapi informasinya sangat mendalam seperti itu. Jadi harus bisa dibedakan seperti itu tadi. Terus yang selanjutnya ketika kita ingin meneliti atau menganalisis interaksi sosial ya, itu kita bisa juga menggunakan penelitian kualitatif ini. Baik, ternyata ya banyak perbedaannya Prof ya ketika kita harus kapan kita harus menggunakan penelitian kuantitatif dan juga penelitian kualitatif tentunya Prof ya. Nanti yang ketiga nih Prof, kita juga mengenal penelitian mixed method atau campuran. Nah,
Ini kira-kira apa sih alasannya kita harus menggunakan pendekatan ini, Prof? Kira-kira kondisi apa sih yang mengharuskan kita pengen banget tuh atau harus menggunakan penelitian mixed method? Nah, kalau untuk yang penelitian mixed method atau penelitian campuran, maka peneliti itu biasanya ketika ingin menghasilkan kesimpulan atau hasil penelitian yang valid ya, kemudian reliable atau mungkin dari segi kebenaran datanya sudah sangat-sangat teruji, itu bisa menggunakan mixed method karena itu saling melengkapi ya, bisa dari kuantitatifnya kemudian dilengkapi dengan kualitatif atau sebaliknya dari kualitatif bisa dilengkapi dengan data kuantitatifnya. Jadi bisa saling mengonfirmasi. Jadi kebenaran datanya itu sudah pasti bisa dimaksimalkan tentunya seperti itu. Baik, menarik sekali ya ini tentunya Prof. Jadi tadi sudah dijelaskan kondisi-kondisi ataupun waktu yang tepat kapan kita harus menggunakan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan juga mixed method tadi ya Prof ya. Nah, ini juga mungkin pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh mahasiswa nih Prof ya. Kira-kira tahapan sebuah penelitian itu apa saja Tif Prof? Atau langkah-langkah wajib yang harus kita penuhi dalam kegiatan penelitian itu apa saja sih Prof kira-kira? Mungkin bisa dijabarkan Prof supaya teman-teman mahasiswa ini bisa tentunya mengaplikasikan dari apa yang kita diskusikan kali ini Prof. Ya seperti itu. Baik, berbicara tentang tahapan penelitian ini sebenarnya sudah umum jika mahasiswa itu mau membaca beberapa referensi, akan tapi mungkin tidak semua mahasiswa berkenan untuk membaca ya. Jadi perlu kita jelaskan tahapan penelitian yang paling awal itu adalah kita harus menentukan masalah yang akan kita teliti. Kemudian kita melakukan identifikasi masalah itu yang berkaitan dengan masalah kita itu apa saja. Terus yang ketiga, kita harus bisa melakukan pembatasan masalah. Kemudian yang keempat, kita perlu merumuskan masalah dari masalah yang sudah kita batasi. Kemudian yang kelima, kita sudah membatasi, sudah merumuskan, kemudian kita tentukan tujuan penelitiannya itu apa. Nah, itu untuk tahapan penelitian paling tidak target awalnya kita bisa menyelesaikan bab satunya dulu atau latar belakang penelitian. Seperti itu. Baik, lumayan cukup banyak ya Prof ternyata tahapan penelitian yang harus kita penuhi dan juga mungkin poin-poinnya tadi Prof. Nah mungkin supaya apa ya podcast kita ini menjadi sebuah panduan yang praktis untuk diikuti mahasiswa Prof. Nah kira-kira yang paling awal nih Prof. Nah, bagaimana sih kita menentukan masalah yang layak untuk kita teliti itu Prof? Apakah memang semua masalah itu layak kita teliti ataukah memang ada karakteristik tertentu yang harus dipenuhi dalam sebuah kategori masalah yang layak untuk diteliti itu Prof. Ya. Baik, ini diskusi menarik sekali ya. Jadi memang pada dasarnya tidak semua permasalahan itu bisa diteliti. Jadi mahasiswa harus mengkategorikan permasalahan-permasalahan yang memenuhi persyaratan untuk kita teliti. Ya, pertama itu adalah interesting problem ya. Masalah itu menarik ya, menarik bagi entah itu segolongan orang atau menarik bagi peneliti atau menarik bagi komunitas tertentu. Nah ini perlu ditekankan. Yang kedua kita harus memikirkan tentang manageable problem. Jadi masalah itu sebenarnya bisa diselesaikan atau bisa di-manage. Jadi realistis untuk kita selesaikan dalam sebuah penelitian seperti itu. Terus yang selanjutnya, masalah itu harus memiliki manfaat jika kita selesaikan melalui penelitian. Sebagai contoh, ketika kita bisa menyelesaikan sebuah permasalahan terkait dengan kesulitan pembelajaran contohnya ya, kemudian melalui riset itu kita bisa selesaikan itu. Maka otomatis hasil riset kita bisa dijadikan referensi untuk mengatasi permasalahan pembelajaran yang sama. Dan tentu ini akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Dan selanjutnya juga kita perlu untuk menekankan ke mahasiswa bahwasanya masalah yang kita teliti itu harus memiliki literatur atau referensi ya. Jadi tidak boleh atau tidak memungkinkan jika kita meneliti suatu topik yang itu tidak ada terdapat dalam teori, referensi ataupun di artikel-artikel yang sudah pernah diteliti oleh orang lain seperti itu. Jadi penting untuk ditekankan seperti itu, harus memiliki
referensi dan literatur seperti itu. Baik, mungkin kita jabarkan satu persatu ya, Prof. Tadi kita sudah mengulas tentang masalah yang layak untuk diteliti, Prof. Dan saya kira itu sangat jelas sekali yang diterangkan oleh Prof. tadi. Dan kemudian kita langsung mungkin ke teknisnya nih, Prof. ya, supaya nanti teman-teman mahasiswa bisa enak dalam mengikuti penelitian ini ya. Untuk tadi proses identifikasi masalah tuh, Prof. Kira-kira tipsnya bagaimana sih, Prof, supaya kita mudah tuh dalam mengidentifikasi masalah tuh khususnya di bab 1 ya, latar belakang penelitian itu, Prof. Baik, terkait identifikasi masalah, maka kita perlu melakukan proses analisis ya. Kira-kira masalah apa saja yang akan kita cantumkan dalam bab 1 penelitian atau dalam latar belakang penelitian itu tadi. Nah, identifikasi masalah ini konsepnya masih luas ya. Jadi semua permasalahan yang berkaitan dengan topik atau variabel yang akan kita teliti itu kita identifikasi semuanya, dari masalah A, B, C, D dan seterusnya. Itu harus kita cantumkan, harus kita identifikasi masalahnya. Nah, setelah masalah yang begitu luas tadi dengan beberapa masalah yang terkait ya, itu semua sudah kita identifikasi, maka berikutnya kita baru bisa masuk ke dalam tahapan berikutnya, yaitu tahapan pembatasan masalah seperti itu. Oke, menarik gitu tadi ya. Jadi tipsnya cukup saya kira simple ya. Ya. Terus kemudian dari masalah yang sudah diidentifikasi tadi, terus ada langkah berikutnya tuh, Prof. Ada proses pembatasan masalah atau mungkin dalam istilah lain bisa juga dikenal dengan fokus penelitian. Nah, ini kira-kira apa sih, Prof, maksudnya? Kenapa perlu dibatasi dan sebagainya? Baik, pembatasan permasalahan itu penting ya dilakukan untuk apa namanya, untuk memungkinkan si peneliti bisa menyelesaikan penelitiannya dengan baiknya. Karena kita mengetahui ada batasan-batasan, baik keterbatasan waktu, kapabilitas, keterbatasan biaya ya, dan tentunya itu perlu untuk dilakukan pembatasan masalah. Nah, ketika tadi kita di awal sudah bisa mengidentifikasi banyak masalah ya, masalah itu bisa dikategorikan sebagai mungkin selisih antara kondisi ideal dengan kondisi nyata yang kita hadapi, atau mungkin selisih antara harapan dengan apa namanya yang kita capai ya. Itu ketika identifikasi begitu banyak masalah, contohnya A, B, C, D, E, F dan sebagainya masalahnya, maka kita kerucutkan mana sih yang akan kita selesaikan dalam penelitian ini. Contoh kita ambil permasalahan D dengan E. Nah, maka kita batasi itu supaya apa? Proses kita bisa berjalan maksimal, data bisa terkumpul maksimal, sehingga permasalahan itu juga dapat diselesaikan secara maksimal. Beda halnya ketika semua permasalahan akan kita selesaikan dalam satu penelitian, itu saya kira sangat sulit untuk diwujudkan hasil penelitian yang bagus seperti itu. Oh, berarti menarik sekali. Jadi memang sebuah penelitian itu harus dibatasi karena beberapa hal tadi ya, Prof. Jadi menarik saya kira, dan tentunya itu realistis ya, supaya nanti endingnya mahasiswa bisa menyelesaikan penelitiannya ya, Prof. Terus selanjutnya nih, Prof, sudah diidentifikasi itu masalahnya, kemudian sudah dibatasi, kemudian yang terakhir atau langkah selanjutnya nih ya, lebih tepatnya ya, itu ada rumusan masalah. Nah, kira-kira tipsnya bagaimana sih, Prof, untuk merumuskan masalah itu tadi ya? Terkait dengan merumuskan masalah ya, itu tadi tentunya sudah selesai dengan batasan masalah, kemudian kita rumuskan itu. Nah, rumusan masalah ini berfungsi sebagai apa ya, pedoman bagi kita untuk menyelesaikan apa sih yang mau kita selesaikan ini. Maka dalam rumusan masalah itu biasanya diungkapkan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Jadi itu yang harus kita jawab. Contohnya ketika kita ingin mengukur pengaruh model pembelajaran A terhadap prestasi mahasiswa, maka kita harus bisa mengukur ya, mengukur dua variabel itu ya. Bagaimanakah mungkin penggunaan pembelajaran, model pembelajaran yang ada di kampus tersebut, terus bagaimana kondisi pencapaian prestasi mahasiswanya seperti apa, kemudian kita ukur lagi pengaruh antara model pembelajaran yang digunakan ya terhadap prestasi mahasiswa dengan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan tadi. Bagaimana pengaruh model pembelajaran A terhadap prestasi mahasiswa di kampus A saja seperti itu. Jadi
pertanyaan itu tadi yang harus kita jawab ya. Ketika kita ingin mengumpulkan data, kemudian kita olah, itu hasilnya untuk menjawab pertanyaan itu tadi. Nah, kemudian untuk ini nih, Prof, mungkin untuk tujuan penelitian itu, kira-kira bagaimana sih tipsnya untuk mempermudah mahasiswa supaya bisa membuat tujuan penelitian yang baik dan benar, Prof? Nah, kalau untuk tujuan penelitian itu sebenarnya sangat mudah tipsnya ya. Jadi dari rumusan masalah yang sudah disusun tadi ya, contoh tadi rumusan masalahnya bagaimana pengaruh model pembelajaran A terhadap prestasi mahasiswa di kampus A. Maka tujuan penelitian itu kita tinggal konversi saja dari pertanyaan penelitian yang berupa kalimat tanya tadi, kita buat jadi kalimat pernyataan ya. Kalimat pernyataannya tujuannya adalah mengidentifikasi pengaruh model pembelajaran A terhadap prestasi mahasiswa di kampus A. Jadi hanya dikonversi seperti itu saja. Jadi mahasiswa supaya simpel menentukan bagaimana rumusan masalahnya, kemudian tujuan penelitiannya apa. Nah, itu yang paling penting. Baik, menarik sekali nih diskusinya tadi ini. Jadi tentunya semoga ini teman-teman semua bisa bisa menyimak dengan baik, mengikuti dari awal sampai akhir, sehingga poin-poin yang sudah dijelaskan tadi bisa diterapkan dan juga bisa diaplikasikan ketika teman-teman semua melakukan sebuah proses penelitian. Saya kira itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada narasumber kita yang sudah berkenan hadir. Sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.